Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syam kandangan, Masya Allah. Tahu Haji Samne. Iya, di Mekah lagi. Di mana tahu? Di mana tahu aja. Enggak sama-sama Alpen. Amin, mudahan luas rezekinya. Oh, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saifuddin Iyun. Masya Allah, Saifuddin Iyun. Masya Allah. Khairul bin Saiful, Masya Allah. Bin Kasipul kah? Masya Allah. Alhamdulillah Alpin. Itulah kakan orang juga pinai. Melihat di situs pian guru jadi ubuh. Iya kah? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Arif Rahman, Masya Allah, tabarakallah. Arif Rahman Hakim. Oh kada bisa. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada tahu ngaran pian tuh kan Arif Rahman tuh nah. Tulisannya kada tahu, hakimnya tuh. Amin doanya Tamrin, terima kasih. Oh siapa madahkan Tamrin ulun umrah siapa? Ini kada babar ulun. Wallahu alam itu. Guru 4 batakon jiro. Guru batakon roh orang nang mati itu selama belum 100 hari masih ada di samping rumah kah? Wallahu alam lah di samping rumah. Cuma pahala orang yang bersedekah itu misalnya 1 sampai 3 hari, 3 hari sampai 7 hari, 7 hari sampai 21, sampai 100 itu hari itu ada hitungannya di dalam satu kitab lah, lupa lu nama kitabnya. Inge, guru batakun itu roh tadi lah adalah kalau masalah rohnya wallah alam, roh itu kan setelah ditanya tuh baru diandak Allah Ta'ala di mana-mana roh itu. Ada yang tetap di dalam kubur itu, ada yang di paruh burung, ada juga yang diletakkan di sungai darah, macam-macam letakkannya wallah alam lah. Palangkaraya, masalah Ramadan. Waalaikumsalam Raisal Amin, Masya Allah Raisal Amin. Tapi nama lengkap ulun dasar ada hakimnya juga geria kah masa? Amin. Mr. On, terima kasih masalah doanya, masalah. Kesehatan buhan pian. Minta guru. Ripai. Rifai itu apalah artinya lah Rifai? Apalah Rifai? Rifai itu aslinya rafa'a bang lah. Kalau kada salah rafa'a. Artinya terangkat. Munban binian batianan, tapi kada tahu abahnya. Tapi ada lakiannya nama ngawini anaknya tuh kayak apa, guru bin siapa. Kalau kreatif, kalau dia itu misalnya lahirnya di bawah 6 bulan, maka binnya adalah mamanya. Kalau bin nisbahnya kepada mamanya. Tetapi kalau hanya di atas 6 bulan sesudah nikah, maka binnya kepada orang yang mengawininya. Seperti itu. Waalaikumsalam Aminuddin HR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi orang yang hamil duluan itulah apabila dinikahi, habis dinikahi itu di bawah 6 bulan dia melahirkan, itu binnya nisbahnya kepada mamanya, walinya nanti wali hakim kalau dia perempuan, dan tidak mendapat hak warisnya. Apabila di atas 6 bulan itu kepada yang menikahinya, dan waris dapat dan berhak menjadi wali hakimnya. Wallahu alam. Raya har raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Guru batakun amun menjual barang tapi dinaikkan harganya karena yang nukar berhutang, apa hukumnya guru? Itu bebe. Nah itu ada masuk ke riba lah, masuk ke riba. Misalnya harga kuntan sekian, harga tidak kuntan sekian. Itu masuk kepada riba, masuk kepada riba. Jadi kalau membedakan harga kuntan dan kredit dan kontan itu termasuk harga riba. Walaupun ada ulama mengatakan apabila dia menentukan yang kredit harganya sekian, ujar dia, maka itu ada juga ulama yang kadang mengadakan riba. Dalam artian seperti ini, misalnya orang itu menyuguhkan dua harga, menawarkan dua harga, lalu dia memilih harga yang kredit, lalu diakadkan dengan harga kredit tadi, maka itu tidak dimasukkan riba. Jadi ulama itu berpendapat yang masuk riba itu dia tidak menentukan yang mana, pembeli ini tidak menentukan yang mana diambilnya antara kuntan dan tidak kuntan, langsung saja dia mengambil seperti itu aja, itulah yang termasuk riba menurut sebahagian ulama. Tetapi kalau di dalam kitab itu yang dasarnya apabila selisih harga kuntan dan tidak kuntan, maka itu disebutkan riba, itu yang muktamadnya. Wallahu alam. Batakun artinya ngaran ulun Muhammad Yajid Bastami. Wah, kabun yang luas artinya bisa. Jadi itulah Yajid artinya bertambah. Bustan itu artinya kebun lah. Guru batakun ada orang yang mu'alaf pas meninggalnya dikremasi karena keputusan keluarganya, itu kayak apa guru? Ya kalau orang muslim di situ tahu bahwasanya dia adalah mu'alaf, maka berdosa orang yang dekat situ yang tahu itu. Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa, tetapi kalau dikremasi dalam artian dibakar sampai tidak berbentuk wujudnya lagi, itu ya sudah seperti itu, sudah keadaannya. Seandainya dikuburkan tulang menulangnya masih ada, dikerjakan seperti asal mulanya, dibongkar, dikerjakan, dimandikan, dikapani, disalatkan, seperti itu kalau ada masih bentuknya. Seperti itulah. Yang berdosa tuh orang yang tahu itu, nah kadang memberitahu itu berdosa itu. Jadi orang muslim yang ada ikut berdosa. Karena orang mu'alaf tadi mati dikerjakan dengan cara orang lain, orang sebelah. Boleh kakak akikah anak laki dengan seekor sapi guru? Mau seekor sapi boleh benar. Maksudnya mungkin seekor kambing. Kalau anak laki-laki kan 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Kalau satu ekor sapi itu kan untuk orang 7 menurut pendapat ulama. 7 orang. Amun kawin 2 kawin. Apa tuh? Amun kawin 2 kali. Kawin mama wan kawin anak jar. Gara-gara hamil di luar nikah tuh kayak apa hukumnya guru? Maka kada mengerti ulun nah. Ulun naikakan pian lah. Ulun naikakan pertanyaannya kada mengerti ulun. Engge kreatif ulun naikakan dulu sebentar. Ulun naikakan dulu sebentar. Engge amun kawin. Amun kawin apa ya? Bolehkah? Amun kawin 2 kali, ini ulun naikakan pian nah. Pertanyaan pian supaya jelas. Nah, konfirmasikan. Nah, kayak apa pada? Amun kawin mama lawan kawin anak. Jar gara-gara hamil di luar nikah tuh kayak apa guru? Udah paham ulun nah. 4 batakun mengucapkan syahadat sebelum kita Sahidina dalam sebelum kata Muhammad, salat itu kayak apa guru menurut pian? Boleh aja kada apa abdal aja. Hingga di dalam kitab Sarasitin disebutkan wal abdalu aja, ada situ sebutakan wal abdalu aja. Artinya menurut yang abdalnya menurut kita bukan Imam Syafi'i itu boleh kada apa abdal dipadahkan. Hingga mengucapkan Sayyidina itu. Guru pas rakaat kedua, nah, kada sawat membaca Fatihah sampai habis, apa menambah 1 rakaat pas habis salam. Itu dilihati dulu pian makmum kah atau masbuk kah atau imam kah atau sembahyang sendiri kah.
Guru pas rakaat kedua kada sawat membaca Fatihah sampai habis apa menambah satu rakaat pas habis sebelum habis salam. Itu pian tuh jadi makmum apa jadi imam? Kalau jadi makmum kada bapak atau sembahyang sendirian itu harus diulangi rakaatnya, harus ditambah satu rakaat karena Fatihah itu adalah rukun. Kalau pian masbuk kada bapak aja. Kalau pian masbuk, jadi lihati keadaan pian itu kada sempat baca Fatihah itu, apa imamnya kecepatan kada apa-apa. Makmum artinya atau orang masbuk kada apa-apa, kada tuntung. Lain dia imam atau sembahyang sendiri itu kada dihitung rakaat berarti. Guru semua ambilkan zikir tarikat sama niat itu apa guru? Engge dan hafi kada mesti kada sama. Kada sama hasilnya. Orang mengamalkan satu amaliyah itu kada sama. Sebagaimana orang berdagang itu kada mesti sama walaupun jualannya sama. Jadi orang mengamalkan amaliyah tarikat itu tidak mesti sama hasilnya. Cuma ada kesamaannya berhasil yaitu wusul kepada Allah Ta'ala. Ikan dijanjikan oleh sesaman bahwasanya apabila orang itu tidak wasil di waktu hidupnya, nanti di waktu sakaratul mautnya dia akan merasakan wasil. Wasil itu apa? Jajab, dia akan merasakan jajab, merasakan kenikmatan, memandang hadratullah, memandang kebesaran Allah Ta'ala nanti. Itu hasil yang sama untuk semuanya. Iya, maksudnya jual beli yang ada orang pinjam meminjam yang ada bunga, disitulah namanya riba. Ini. Guru poligami tapi kada adil kayak apa guru, hukumnya haram hukumnya. Ini hukumnya haram tetap. Ini. Bidi bujang memang. Bini bujang ya amang ni lah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Masya Allah murabi, masya Allah. Ini murabi. Iya, Nur Muhammad waalaikumsalam. Semuanya dari alam ini kada lepas daripada Nur Muhammad. Ini sama orang kafir, orang musyrik sama aja. Seberataan harus kita meyakini kalau mengamalkan Nur Muhammad, meyakini daripada Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu ada yang bahasa kita tuh orang itu terhijab. Sebagaimana iblis itu kan terhijab dia. Kadang memandang bahwasanya yang ada yang tersirat di dalam diri Nabi Adam itu adalah Nur Muhammad. Wah, masalah. Tapinya murabi, masya Allah. Doakan orang belajar tentang agama, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Rambut diubah warna hitam bolehkah dibawa sembahyang? Iya, Ardi, menyamir rambut yang sudah putih itu dengan warna hitam hukumnya haram. Hukumnya haram karena menipu hitungannya. Kalau sudah tua, terkecuali untuk berperang itu boleh diwarnai dengan warna hitam supaya kelihatan muda waktu berperang itu. Artinya siasat itu termasuk siasat. Tetapi kalau biasa-biasa saja rambut putih diwarnai hirang itu hukumnya adalah haram. Di bawah sembahyang sah saja sembahyangnya, asalkan jangan sampai pewarnanya tadi itu najis. Maksudnya pekerjaan menghitamkannya itu yang haram. Nah, amin ya rabbal alamin. Ulun lagi di di atas atap. Waalaikumsalam David. Enggak umpat apa nih? Berbatakon guru, masya Allah David. Ijur Junaidi, assalamualaikum guru. 4 batakon tasmiyah anak laki-laki kambing. 1 ayam 1 boleh lah, boleh aja sebenarnya. Enggak. Tasmiyah kurban tuh ada jadi dalam kitab Bugiyatul Mursasirin tuh angsa ayam boleh aja kalau di dalam kitab Bugiyah. Enggak. Tapi bagusnya 1 kambing untuk 1 perempuan, 2 kambing untuk laki-laki. Waktu salat kadang mata dipejamkan kayak apa guru, boleh lah. Iya, untung. Waktu kita sembahyang itu berpajam pada hukum dasarnya memejamkan mata adalah makruh.
Tetapi bagi orang yang tidak bisa hudu, tidak bisa hadir hatinya dengan sebab tidak berpejam, maka dia itu kada makruh berpejam matanya. Bahkan ada yang mengatakan sunnah dia berpejam. Yustahabu itu bukan disunat, dianjurkan, disukai dia itu berpejam mata apabila dia itu kalau tidak berpejam tidak khusyuk. Pada hukum dasarnya adalah makruh memejamkan mata di waktu sembahyang. Tetapi kalau tidak dapat kehusuan dengan sebab tidak berpejam, maka disuruh dia memejamkan. Atap mana guru? Mastur, Masya Allah. Assalamualaikum guru. Ibarat, Waalaikumsalam, zikir. Guru ibarat salat subuh di rakaat kedua tertinggal satu surah kayak apa guru? Kada apa-apa. Satu surah tertinggal kada apa-apa. Satu surah itu. Jadi surah itu kan sunnah aja hukumnya di dalam sembahyang. Masalah Megawati. Sembahyang berjamaah berdua lawan binian bukan muharam, boleh lah guru. Iya, masalah tabarakallah. Ya sebenarnya sembahyang berjamaah itu kan sepaling kurangnya adalah imam dan makmum. Kalau dia berjamaah dengan perempuan lain, misalnya di dalam masjid, itulah di halayak ramai, itu boleh saja. Jangan sampai takhali, namanya bersunyi-sunyi, kada boleh. Artinya di dalam masjid itu kan banyak aja perempuan yang ikut, misalnya dengan kita, kada apa-apa, jaraknya jauh misalnya, kada jadi masalah. Ini dengan pacar guru, nah itu pacarannya itu nang kada boleh. Pacarannya itu, artinya sembahyang berjamaah itu kada disebutakan di situ laki-laki atau perempuan. Amun berdua lawan binian bukan mahram, itu kan. Hingga asalkan jaraknya aja jauh, kada apa-apa. Seperti di masjid tuh kan, kadang perempuannya ikut dengan imam yang ada, boleh saja. Ini caranya supaya asa lawan sifat jad afal ta'ala, musyahadah, kuati musyahadah. Kalau kada musyahadah, bertafakur kuat baru bisa. Ini jangan asa namanya, mesra lah, mesra itu. Kalau asa namanya kena ijtihad jadinya. Ulun hendak baringgaran, baringaran anak laki-laki tolong dihutungkan. Ngaran ulun Badrudin bin Nur Hasanah bini Nur Hasanah lah, masalah pian DM kena ulun, pian DM ulun lah, inggih dapit lah, kada bisa ulun beri orang namanya begasakan, kada bisa. Waalaikumsalam warahmatullah. Muhammad Alpin Nabawi. Ulun guru mudahan kawajwa ke Mekah. Iya kah? Siapa di Mekah? Waalaikumsalam. Ulun umpat betakun guru ulun ada beisi gambar guru sakompol. Tapi rabit. Inggih kada apa-apa. Inggih kayak apa maksud pian lah. Inggih biar jadi bersihkan, dibaiki munnya kawa. Inggih mun cinta kuat. Salawat sendiri itu haruslah guru pakai kamat. Salat sendiri itu disunatakan kamat, disunatakan ajan, disunatakan kamat kalau salat sendiri. Bolehlah dibakar gambarnya guru. Nah itu terserah pian aja lagi. Inggih terserah pian aja hendak membakar gambar guru. Inggih tergantung pian. Mun pian rasa sayang, rasa kada nyaman, kada usah dibakar. Inggih simpan aja atau dikuburkan kak. Guru, apakah membaca ratib itu termasuk tarikah? Ya, ratib itu termasuk tarikah. Setiap amalan yang membawa kita mendekatkan diri tujuannya kepada Allah Ta'ala itu namanya tarikah namanya. Tarikah namanya. Amalia apa aja, baca Quran, baca salawat, yang nilainya kita itu bertakarub kepada Allah Ta'ala, itu dinamakan tarikah namanya. Tarikah itu maksudnya jalan wasil kepada Allah Ta'ala. Entah itu dengan baca Quran, wiritan, itu namanya tarikah namanya. Marhaban ya Habibi Usir. Guru, apa bacaan di waktu sujud sahwu? Allahumma abadana subhanalladzi man la yasu wala yanam. Boleh jual malam yanam wala yasu, boleh aja. Nggih, boleh terbalik, boleh kada. Subhanaman la yanam wala yasu, boleh seperti itulah. Nggih, boleh juga bacaannya biasa aja. Sujud sahwi itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh aja. Yang sunnah itu sujudnya, bacaannya pun sunnah. Madura guru, tak lengkong separonan guru. Mada separonan guru. Masalah. Nur lelah. Ultar dulu, ulun menjawab akan sidina.
masalah, minta maaf lah. Guru Nur Muhammad Kadim kah muhadas kah guru? Nyata muhadas. Muhadas. Assalamualaikum. Adakah caranya guru mengubur gambar guru yang sudah rabit rusak? Ada tata caranya lah. Ya dikubur biasa aja. Dikubur biasa. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu dibungkus dikubur. Kalau yang tidak bisa dibaca atau rusak. Nah kalau Quran jadi disuruh aja membakar kalau tidak bisa dibaca. Hingga tergantung kita aja, kadang-kadang kan kita kada tiga membakar Al-Quran. Jadi dibungkus, kalau di dalam kitab itu disuruh hanya dibungkus dikuburkan. Seperti itu, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa hakikatnya? Guru, apa hakikat sebenarnya dua kalimat syahadah? Hakikat sebenarnya kita itu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala dan melihat kefakiran diri kita. Karena arti kalimat dua syahadah itu adalah apa al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Itu hakikat yang sebenarnya. Kalau paham, kalau hanya kada paham sekedar katanya kada mengerti hakikatnya. Hakikat itu nanti setelah paham apa arti al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu, lalu terdibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifah. Disitulah kita akan mengerti. Jadi pahaman secara jahir, mengerti dulu apa itu afakir, apa itu namanya kaya. Harus mengerti situ. Itu awal terbuka hakikatnya daripada dua kalimat syahadah. Masalah. Umma banyaknya. 4 batakun guru. Bolehlah batasmiha anak laki-laki. Oh sudah tadi ini. Ini mana tadi lah. 4 batakun tasmiha sudahlah. Mana nih? Murabi masalah. Iya di Mekah. Guru hakikat mubtada pengguru. Hakikatul mubtada tuh ulun kada belajar lah hakimatul. Cuma kalau kita mengamalkan ilmu tauhid itu namanya ibtidaul ma'rifah namanya. Ibtidaul ma'rifah, bukan hakikatul mubtada. Hakikatul mubtada itu apa itu hakikat yang pemulaan, yaitu memanakan sifat, memanakan afal, memanakan pada zat. Artinya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat itu namanya hakikatul mubtada namanya. Hakikatul mubtada, hakikat pemulaan bagi orang pemula lah kalau pian bepandir masalah ilmu hakikat tapi nya enggak al-bakir lah. Namanya ibtidaul ma'rifah namanya. Iya. Guru tolong jelaskan perbedaan pandangan orang yang sudah ma'rifat dengan pandangan orang yang belum. Ya sebenarnya pandangan batiniah saja. Kalau orang pandangan ilmu ma'rifah, pandangannya adalah orang itu selalu merasa fakir, selalu melihat kebesaran Allah Ta'ala baik gerak dan diamnya, itu orang yang ma'rifah. Tetapi kalau orang yang belum ma'rifah, orang itu kan ada tingkatannya, ada awam, ada namanya salikin, muridin, ada namanya arifin namanya. Nah dalam 3 pandangan ini berbeda mereka itu. Ada orang awam itu sekedar dia memandang, dia itu bisa berbuat taat kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala. Adapun orang salikin, dia itu memandang akan pahala ibadahnya tadi adalah semata-mata mengejar akan keridaan Allah Ta'ala dan mahabbah daripada Allah Ta'ala. Adapun orang yang arifin ini orang benar-benar beribadah ini semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang arifin itu sudah terjali terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terjali pada sifatnya, terjali pada zatnya. Jadi itu perbedaannya. Nah, batakun guru, kalau kita salah duduk kayak apa posisi tangan saat kita sujud dan saat ruku. Sujud itu sebenarnya kalau kita posisinya duduk biasa aja, sujudnya biasa aja. Kalau bisa sujud. Kalau tidak bisa sujud seperti biasa, dibungkukkan badannya sedikit melebihi daripada ruku tadi itu. Posisi tangannya kada usah diletakkan di bawah, tetap aja di atas paha, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bisa sujud, sujud aja, tidak apa-apa, walaupun sembahyangnya duduk.
Kalau dia bisa sujud, sujud aja. Bukan berarti artinya sembahyang duduk itu mesti duduk dikerjakan semuanya, enggak. Kalau dia kawa duduk sujud, sujud aja. Enggak. Cuma berdiri aja, berarti dia tidak bisa. Kalau sujudnya bisa misalnya. Ini menurut Imam Syafi'i lah, orang itu misalnya kawa berdiri, bisa berdiri. Bisa berdiri dia itu. Misalnya orang itu bisa berdiri. Sembahyang, berdirinya mampu 2 kali aja, berdirinya mampu 2 rakaat aja. Maka sisanya itu duduk. Waktu duduknya itu bisa sujud, sujud aja dia. Sujud seperti biasa. Enggak. Nah, walaupun dia sembahyang duduk. Nah, seperti itu. Jadi sujudnya seperti apa? Beda dengan orang itu tidak bisa sujud sama sekali. Kalau dia tidak bisa sujud sama sekali, ya duduk rukuknya nanti agak bungkuk sedikit waktu sujud. Waktu rukuknya, waktu rukuk dan sujud itu dibedakan, bungkuknya lebih rendah maksudnya. Berarti itu. Ini. Guru salawat diri kayak apa? Salawat diri itu orang yang sudah wasil mesra dengan Nur Muhammad, itu bisa namanya salawat diri. Kalau kita ini memesrakan Nur Muhammad itu sudah memasuki gerbang salawat diri namanya. Apabila orang itu pada Nur Muhammad sudah merasa dirinya bukan dirinya lagi, tetapi merasakan kebesaran Nur itu pada dirinya, itu namanya sudah masuk kepada salawat diri namanya. Namanya tuh salawat jat namanya. Kalau sudah orang itu. Pian umrah ka guru, doakan ulu guru mudahan dan semua urusan ulun enggih sama-sama rahmah enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Utuh kadut. Utuh kadut. Masya Allah, tabarakallah. Utuh kadut Jasidin. Wah, baru 28 menit nah. Al-Bagir, Masya Allah. Al-Fakir, bukan tidak menjawab, kita pakirlah. Guru amun ketinggalan satu tumak ninah saat salat kayak apa guru? Ingat tapi sudah sujud, misalnya apakah perlu sujud sawi? Nah, tumak ninah itu kan di dalam sembahyang itu termasuk rukun. Jadi kalau ketinggalan itu tumak ninah, misalnya di waktu sujud atau ruku, ulangi sujudnya. Kalau pian yakin tumak ninah tidak pakai tumak ninah di waktu sujud tadi itu, atau di waktu ruku tadi, atau di waktu i'tidal tadi, maka setiap ketinggalan daripada rukun itu, maka rakaat itu tidak dihitung. Di pian ulangi kada apa-apa. Bila pian misalnya kada mau ulangi, berarti nambah 1 rakaat dan nanti sujud sahwi. Itu tumak ninah lah, karena tumak ninah itu termasuk sesuatu satu rukun yang wajib di dalam sembahyang. Jadi kalau ketinggalan sama dengan ketinggalan ruku. Misalnya rukuknya kada pakai tumak ninah, berarti sama hukumnya tidak ruku. Berarti itu. Ketika salat rabitah, rabitah kepada mursyid, gimana penjelasannya? Nah, itu salat rabitah apa maksudnya tuh? Salat rabitah kepada mursyid, maksudnya panah pada mursyid gak kayak apa itu? Yang jelas saja kata-katanya. Ulun naik kan sebentar lah pian Rusma. Kena ulun salah menjawab, takutnya kalau masalah ilmu hakikat itu pian harus jelas. Kalau kada jelas ulun kada berani menjelaskan, karena setiap orang belajar ilmu hakikat nih banyak istilah. Kenapa jadi banyak istilah? Karena setiap orang yang tafakur, yang senantiasa musyahadah, itu nanti banyak timbul hikmah-hikmah yang membawa kepada kemaarifahan seseorang. Karena itulah sering kata-katanya itu berbeda daripada kata-kata orang syariat. Assalamualaikum Raisal Amin. Assalamualaikum. Halo Guru. Ini apa maksudnya pertanyaan tuh? Ketika salat robitah kepada mursyid, ya gimana itu? Jadi kan gini Guru. Itu kan ketika kita sebelum sholat katanya robitoh dulu kepada mursyid. Terus saya sebelum dikir gitu harus robitoh dulu kepada mursyid katanya. Kayak sebelum dikir, sebelum sholat itu harus robitoh dulu kepada mursyid. Itu yang
yang tasawuf Bagaimana? itu Iya, bagaimana penjelasannya gitu. iya. Kalau sebenarnya salat itu, nah, rabitah itu katanya adalah fana namanya. Berarti kalau menurut seperti itu, rabitah itu artinya menyambung. Jadi pian itu panakan dulu. Nah, sebenarnya kalau dalam sembahyang kada usah gen sebenarnya. Begitu juga nanti kalau sudah dengan jikir, kalau sudah biasa. Tapi bagusnya memang seperti itu, panakan dulu pada syekh kita. Artinya kita ini tidak bisa beramalia, tidak bisa berbuat taat kecuali itu atas bimbingan syekh. Jadi kita itu panakan dulu pada syekh diri kita ini. Seolah-olah diri kita ini adalah syekh itu yang sholat, yang berzikir tadi. Tidak ada kita, bahasa kita itu menunjukkan kepakiran kita dulu. Artinya kita ini tidak mempunyai apa-apa kecuali bahwasanya kita ini dalam apa namanya, dalam pengawasan syekh kita. Nah, seperti itu awalnya sebenarnya. Nah, awalnya seperti itu. Tetapi nanti panahnya tetap sama, panah pada fillah. Itu apa namanya tuh, bahasa kita tuh, kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa ulun namanya memanakkan diri pada syekh dulu. Memang setiap kita itu anak berzikir, kita tuh harus membayangkan diri kita itu adalah syekh kita itu. Diri kita itu adalah syekh kita itu, bukan kita. Tapi kalau dalam sembahyang itu langsung aja tawajuh. Tawajuh itu hati ini dipandangkan bahwasanya hati kita ini meyakini bahwasanya perbuatan ini tidak bisa kita lakukan kecuali ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rabitahnya langsung seperti itu aja. Terkecuali waktu diam nanti habis salat, panakkan diri kita pada syekh tadi. Berarti itu bagusnya seperti itu. Nggih, biar apa namanya? Biar lebih bagusnya kalau sembahyang. Tapi kalau wiritan itu pada syekh itu bagus dipanakkan. Jadi yang Seperti terbayang di itulah. hati itu guru apa? Yang terbayang di hati itu wajah mursyid gitu ya guru. Untuk Pertamanya wajah mursyid, pertamanya wajah mursyid. Yang kedua jangan lagi wajah mursyid yang pian bayangkan, tetapi diri pian itu hilangkan. Diri pian itulah mursyid yang sebenarnya. Bukan diri pian, tetapi pian membayangkan diri pian itu adalah mursyid pian lah yang menjelma diri pian. Jadi pian tidak ada. Yang berwiritan itu mursyid pian, yang berzikir itu mursyid kira pian. Itu namanya panah pada syekh namanya. Nah, seperti itu. iya. Paham sampean? Ya, Pian itu siap. misalnya memakai baju Ronaldo, jangan membayangkan sampean lagi, tetapi bayangkan diri sampean tuh Ronaldonya. Oh Paham iya. sampean? Siap guru. Nah, kalau pian Paham. membayangkan mursyid, jangan lagi pian bayangkan mursyid itu berhadapan dengan mursyid namanya. Heeh. Tapi hilangkan berhadapan itu, tapi sampeanlah mursyid itu yang sebenarnya, pian tidak ada. Oh iya. Nah, apabila sudah pian merasakan bahwasanya diri pian itu mursyid, nah itu berarti pian panah pada syekh tuh. Nah, itu ilmu syekhnya tuh masuk tuh berarti. Bukan sampean lagi yang berzikir, tetapi mursyid itulah yang berzikir. Nggih. Seperti itu. Nggih. Karena panaknya mursyid itu nanti panak juga oleh yang dibimbingnya. Ini. Ketika panaknya mursyid, maka panaklah juga yang dibimbingnya. Apabila pian sudah merasakan bahwasanya sampian itu tidak berzikir, nah itu sudah mendapatkan lajat berarti. Sudah dapat lajat. Sampian berarti memandang syekh yang berzikir itu, bukan sampian. Nah, apabila syekh itu mendapatkan futuhat, pian futuhat namanya. Apabila dia itu sudah meninggal pun sir ilmunya masuk dengan sampian. Semuanya masuk. Nah, itu. Itu Makasih, paling guru. cepat wasil dan Nggih. seperti itu. Nggih, guru. Nggih. Lihat aja PT saya kalau dia belum paham nanti itulah. Makasih guru penjelasannya. Nggih. Amin, sama-sama. Nggih. Guru bila meninggal hari Jumat habis asar jam 5-an itu masih hari Jumat lah guru. Iya, masih hari Jumat. Bahkan ada yang mengatakan sore Kamis itu sudah masuk Jumat. Seperti itu. Allah alam lah. Guru sedekah subuh aman lagi haid boleh lah. Boleh, harus bersedekah itu. 5 hai. Nggih. Ulun turunkan dulu pian lah biar enak ulun menjawab. Nggih. Masyaallah, kayak apa nurunkan ini? Ini. Sebentar lagi kita lihat. Inggih sama-sama untuk kadut. Doakan hari ini baja barajaki ulun. Inggih sama-sama, masalah.
Guru pondoknya di mana? Di Lamandau. Assalamualaikum guru, semoga pian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini. Piking kayak apa supaya tubadil? Tubadil itu musyahadah intinya. Musyahadah. Tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat. Ini musyahadahnya. Sudul kasrah fil wadah, wadah fil kasrah. Pana filah intinya kalau tubadil itu. Kalau nyak ada pana, kada tubadil. Kada bisa tubadil kalau kada pana. Pana itu adalah tubadil namanya. Akal basaria diganti dengan robaniyah namanya. Berarti itu namanya tubadil namanya. Musyahadah caranya, tafakur namanya. Putri kadeda. Masalah imat kada tahu kita imat. Doakan hari ini berrezeki engge umpat memain sama-sama. Ulun minta doanya guru. Amin sama-sama kakak muda. Masyaallah. Haja Hayati, Masya Allah. Amin doanya. Terima kasih Haja Hayati. Pana itu yang bab pana atau pana pemberian. Pana itu pemberian lah. Kita itu berpana dulu. Pananya itu dengan apa? Yaitu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Memandang suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Pasrah wahdah pada sifatnya, wahdah pada apalnya, pada wahdah pada zatnya. Yaitu baru kepanaan namanya. Baru bisa pana. Pana itu pana pada ibtidaul ma'rifah tadi namanya. Kalau musahadah itu ibtidaul ma'rifah. Adapun kepanaan itu adalah namanya sudah ma'rifah namanya. Itu pemberian Allah Ta'ala. Bila kita musahadah seharian, kalau kada diberikan, kada bisa pana kita. Kada bisa pana. Inggih. Mana itu pemberian, tat mana diri kita tidak ada akuan, nah itu bisa baru diberi. Kalau masih ada akuan, kada bisa pana orang itu. Pana itu bukan ilmiah lagi, bukan dari bimbingan guru lagi, tapi pana itu memang benar-benar pemberian Allah Ta'ala. Namanya kema'rifahan kalau pana itulah. Nah, kalau berpandir pana-pana aja itu belum pana lagi. Atau membaca buku, membaca kitab pana, masalah pana, itu belum pana lagi. Pana itu sebenarnya diamalkan. Diamalkan baru diberikan Allah Ta'ala rasa jajab, itulah kepanaan yang sebenarnya. Berarti sebelum kita salat harus memusahadahkan atau kayak apa guru? Harus memusahadahkan, tapi jangan memusahadahkan mursyid itu kain aja. Kita kalau dalam sembahyang itu dua kita panakan. Satu panah pada Nur Muhammad atau panah pada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Itu aja yang supaya lezat. Nanti kalau sembahyang, habis sembahyang duduk kita atau gaya kita boleh kita panah pada syekh. Sebenarnya panah pada syekh itu takutannya pian kada bisa mengamalkannya di waktu kita hendak sembahyang itu. Kalau pian belum bisa mengamalkannya panah pada syekh. Kenapa? Karena panah pada syekh itu orang itu harus dekat dengan gurunya. Jadi dia tahu kegerakan gurunya, cara gurunya bertakbir, benar-benar sallu kama ra'aitu muni usalli. Nanti panahnya sama dengan panah pada Rasulullah. Tetapi kalau kada pernah melihat gurunya sembahyang atau dibawa gurunya sembahyang berduaan, nah itu bagusnya panahkan pada af'al aja atau pada Nur Muhammad saja. Kada usah panah pada syekh waktu sembahyang itu. Nanti waktu duduk berdiam baru pian panahkan pada syekh. Kenapa? Karena pian kada pernah dibimbing berduaan sembahyang misalnya dengan guru tadi. Jadi pian kada tahu cara memanahkannya dengan syekh di waktu sembahyang. Tapi kalau pian melihat guru duduk itu biasa pian. Berjalan misalnya biasa pian. Nah, keamalkan waktu duduk berjalan, itu hanya aja yang diamalkan atau gaya sidin itu dituruti boleh. Nah, kalau waktu sembahyang itu pian ang bujur-bujur sallu kama ra'aitumuni usalli. Sidin malah jadi kita sembahyang, sidin yang membimbing kita sembahyang. Nah, kita tuh tahu cara memanahkannya di waktu sembahyang. Itu pakinglah itu berhati-hati di situ. Bukan berarti tidak bisa panah pada saya. Bisa aja orang itu misalnya menuruti guru sekumpul, bebulang, besurban, begamis, bejubah, lalu dia mengangkat takbir seolah-olah bukan dia tapi gurunya. Nah, itu boleh juga. Tetapi jar ulun tadi yang paling bagusnya adalah ketika orang itu pernah berhadapan berduaan salat dengan gurunya. Itu enak dia memusahadahkan panah pada guru tadi. Wallahualam. Ulun kah lagi di mana? Ulun lagi di Mekah nih. Lagi di Mekah lagi jalan.
Guru mau tanya, laki ulun manakib di rumah tiba-tiba wangi rumah itu apa guru? Wallah alam lah wangi itu. Malaikat tuh kan suka dengan wangi-wangian. Jadi kalau kita wangi, kadang-kadang kan malaikat bisa juga atau ada orang bahari itu nyambar ada makhluk lain yang baik. Wallah alam lah bisa juga kawan bemiak harum kada ketahuan. Hadir guru Margasari Muara Muning Rantau mohon doanya pagai cucu angge mudah-mudahan sehat. Ulak pia-pia, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ulun dari Barabai. Inggih itu udang, itah udang 46, Masya Allah. Inggih terima kasih Pak King. Waalaikumsalam. Masya Allah sama-sama. Hati-hati Pak King lah itu. Khairan customer guru amun mati kita ini hancur jasad masih bisa selamat lah guru. Wallah alam lah. Enggih yamhullahu mayasa wa yasbitu mayasa. Artinya Allah Ta'ala bisa menetapkan amalia kita itu diterima, bisa juga tidak. Karena Allah Ta'ala itu bersifat jais saja. Guru barkun apa tuh? Guru barkun kayak apa menghadapi orang nang selalu sarik tarus dan merasa dirinya paling benar. Lihatakan aja lah. Betakun kalau lah betakun lihatakan aja. Mun kita kan ada salah biar aja. Enggih. Raihan Azhar, waalaikumsalam batakon enggih. Lantera waalaikumsalam. Dibawa orang sayang dibawa orang ya Allah nih ke Mekah. Mun duit kada dah. Manawakakan kumin yang menyambati orang tuh boleh aja lah guru. Manawakakan kumin yang menyambati orang. Iya, kalau menyambati orang tuh sekira-kira menyambati orang itulah orang atas singgung gitu jangan menawakan. Bagusnya kada usah komen kita itu. Ini. Takutnya kita itu dia membaca dia merasa direndahkan. Kemana kita minta maaf susah. Ini. Ini. Rusmila amin, mudahan piansa amin ya rabbal alamin. Alam 7 itu pang guru penjelasan semua panjang benar. Ini alam Rabbani lawan alam adesam itu dua aja itu alam lah. Alam itu sebenarnya kalau digabungkan nang kadim lawan kada kadim itu aja. Ini kalau di sifat 7, kalau di mana namanya di martabat 7 itu aja. Membedakan antara kadim dengan kada kadim itu aja. Masalah alam itulah utuh lalat lah. Ini ulun ya martabat 7 tuh kada hafal ulun. Cuma itu ulun tahu intinya membedakan antara khalik dan makhluk. Ini guru langgar bau pudak, masya Allah mantu tuh. Pana wan istighfar itu kayak apa menjalankannya guru? Pana dan istighfar tuh sama kata-katanya itu kan pana, istighfar, lenyap, hilang. Jajab itu sebenarnya sama keadaannya dalam keadaan pana lah harullah. Insya Allah kayaknya ke Madinah 3 hari lagi ke Madinah. Inggih. Itu arul kalau naik kalau jelaskan lebih rinci lah pana dan istri itu sama aja. Ulun hendak batakun bolehlah mahaul 1 tahun orang tua didoakan di majelis aja boleh aja di mana aja mendoakan diang lah. Amun guru kita kada mau menjelaskan masalah salat pang berdosa gurunya kada mau menjelaskan masalah salat yang keparduan dan sunatnya kita wajib menuntutnya dan guru itu apabila tahu dia wajib memberitahunya nah kecuali masalah nang aman dalam-dalamnya mungkin sidin kita belum sampai masanya atau seperti apa. Kalau yang wajib-wajib rukunnya sunatnya itu kalau dia tahu dia wajib memberitahu guru tadi telah mama mahrunisa wajib menjelaskan. Umpat batakun na guru toko acil salah enggeh nang tadi tah. Guru batakun mun kulir sembahyang kayak apa guru dipaksakan aja lah na putri Saranjana lah. Saya pernah saat mengamalkan ilmu selalu teringat dengan guru namun saya takut jatuh syirik. Enggak, biar aja dulu ingat dengan guru. Enggih. Jadi guru kita tuh seolah-olah di mata-mata kita awal kita musahadah itu
Nah, awal musyahadah itu guru kita itu selalu di mata-mata kita, artinya selalu ada di hadir di depan mata kita, di kiri, di kanan, di atas, bahkan seluruh yang kita ingat itu guru kita aja dulu. Kalau orang itu masuk dalam keadaan salik di bawah bimbingan beliau, itu harus mempanakkan pada syekh dulu. Enggak, harus mengingat dulu gurunya. Kayak ini nah, mandang ini bukan dipandang apa-apa, tapi guru aja terus ada di mata-mata dulu. Nanti guru itu panah pada diri kita ini panah pada Rasulullah nanti. Seperti itu on lah. Jadinya tuh seperti itu nanti. Assalamualaikum guru ulun hendak batakon. Boleh lah. Udah tadi didoakan di majelis boleh. Anu pian lucu rajin melihat komen netizen menyambati timbul replik kata ulun. Iya, iya. Salahkah ulun minta carikan lawan laki yang kada bertanggung jawab? Salah tuku acil sila. Nah, pejepian tadi. Salahkah ulun minta ceraikan lawan laki yang kada bertanggung jawab? Kada salah, hanya kada bertanggung jawab. Pian di Mekah ka guru, doakan guru mudahan ulun kawa kasana jua. Ulun cesa engge. Insyaallah mudahan seberitaan jamaah nanti bisa ke sini. Ke Mekah Al-Munawwarah. Ke Mekah ke Mekah. Insyaallah dan insyaallah ada yang Muhammad Amin nasihat afiat berkat Rasulullah amin ya rabbal alamin. Bujur kah guru bila ada keluarga yang meninggal kada boleh menyayur kaladi. Itu orang Bahari kada boleh menggangan supnya banjir kuburannya. Salah. Guru kayak apa caranya melebur diri yang zahir? Kada jangan diakui utuhlah. jangan diakui. Guru kayak apa laki nang kada pengertian, Masya Allah. Masya Allah. Utuh lu nekakan. Rami kena. Punya anak naik atau punya kada anak naik ada apa aja lah masalah tar dulu lah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Oto apa Jaringan tadi ulun guru jaringan ulun tapun lilit. Omwe kebanyakan di kampung yang Ulun dari tadi menyimak berumpat sedikit sudah petakon. Engge, ada apa-apa. Apa guru? Kenapa tadi Sehat aja pertanyaan kah? tadi? Sehat ya ulun. Alhamdulillah doa pian. Engge. Minta maaf ulun naik kekentian. Iya apa tadi? Ulun ini kadang-kadang nggak tenang. Caranya tenang. Cara apa? Supaya menghilangkan jahir ini lah kayak apa? Oh iya. Timbul Menghilangkan susah jahil tuh. itu ya yang jelas kita itu mengerti dulu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Nah, lalu cara pengamalannya pian harus mengerti cara pengamalannya. Pertama dengan pengamalan itu dengan zikir biasa la ilaha illallah, tetapi di hati menyatakan bahwasanya tiada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya zikir syariat dulu. Nanti kalau sudah masuk itu mesra bujur, sudah hendak mesra, atau itu tidak bisa merasa nyaman dengan zikir la ilaha illallah itu kada merasa nyaman pian. Ganti dengan zikir Allah saja. Allah. Tapi di dalam hati dipendiki itu kayak itulah. dipendiki, tapi dalam hati harus dinyatakan tidak ada nama wujud, tidak ada yang kuat, tidak ada yang kudrat, tidak ada yang iradat ilallah, tidak ada yang kuharapkan ilallah. Nah itu sampai seperti itu. Kalau kada bisa itu dengan napas saja, hu Allah, mati akan diri kita itu waktu menarik napas itu, mati akan bahwasanya kada ada maujud. Ditahan napas tuh, dirasa makan, dirasakan, dimesrakan, kada ada nama wujud ilallah kecuali Allah Ta'ala yang zahir ini. Yang nampak ini tidak ada yang nampak ini kecuali af'al dan sifatnya Allah Ta'ala aja. Seperti itu. Terus dirasakan. Kalau kada bisa dengan napas itu cukup dipusut aja. Pusut dipandang. Rasakan ini bahwasanya ini af'al, lain af'alku. Gerak ini bukan gerakku, melihat ini bukan melihat aku. Cukup dirasakan aja, ditenggelamakan di dalam pandangan, ditenggelamakan di dalam pendengaran, ditenggelamakan dalam gerakan, ditenggelamakan dalam rasa. Dalam rasa bahwasanya tiada ada nama wujud selain daripada afal dan sifat majhar kenyataan Allah Ta'ala. Itu seperti itu terus.
Diulang-ulang apabila merasa lezat dan sudah merasa pada merasa lagi, nah itu baru namanya pana namanya. Istighraq namanya sudah. Nah, bilang Jadi sudah kada makasih merasa banyak lagi guru itu penjelasan pian. ngiliati kena di PT ulun. Paham ulun. Malam pang ulun ini pandir itu biasanya tuh. Ini buat betakon Putih guru-guru ini Sarajana. orang mana nih? Orang Kurau aslinya. Oh, Tinggal di Lamandau. berarti membarakat. Lamandau. Di mana, Pian? Oh, ya. Ulun ada keluarga di Lamandau. Siapa tuh? Pegawai di Depak aja si siapa Harupul Parnyawan ini siapa yo. Jadi Depak ada Departemen Agama. Kalau di depan Kalau tahu di- dia ulun seberitaan. Siapa yo ngarannya? Lupa dah. Orang mana? Dia asli orang Kalua. Orang Kalua. Orang Kalua berarti Najib. Najib. Najib, ya bujur Najib. Najib. Iya, iya. Bakal warga lawan itu bakal warga. Nah, Orang Kalua lah amun dia. di Kalua kan? Sukamara, keluar. Amun di Sukamara si siapa ya? Yang di kepala KUA. Aduh, Nah, aneh. kalau suka marah. Enggak. Tahu lah. Lawan guru Kurnain mah bakawan lah. Kawan ayo lah. Iya. Nah, Ading angkat ulun. bisa Ya pupuk diangkat lawan guru Mas Kurnain. di bawah ulun. Tomba ya sekolah. Dengan guru Ah. Kurnain itu tomba ya. Guru Kurnain. Lawan si Asra. Enggak ya serah adingnya. Nah, itu bisa pupuk. Enggak. Bisa Oh, iya, pupuk iya, guru iya. ay. Nggih. Ulun sambil menjepakan Ya, punya orang lanjut. lah. Nggih. Nggih. Mudahan pian sehat aja guru, sehat panjang Amin, umur, amin. banyak rezekinya. Amin. Enggak. Makasih banyak Guru penjelasannya, kalau di Guru dalam lah. zikir itu Nggih. Bang Guru bawa zikir itu rahmat Allah Ta'ala kayak Pak Guru. Nah itu bagus. Kalau kada bisa memandang apal, memandang sifat, memandang jatnya, pandang jar rahmat sebijian. Hingga pandang jar rahmat, zikir itu rahmat, nambah zikir itu rahmat. Nah, itu berarti pian nantinya panahnya pada Nur Muhammad tuh kena. Bila pian memandang rahmat tuh. Nah, bila pian memandang berzikir itu rahmat dan berzikir itu rahmat dan dizikirkan itu rahmat. Yang keluar zikir itu rahmat tuh panahnya kena pada Nur Muhammad tuh. Melihat kebesaran Nur Muhammad tuh. Anak ulun ngalih benar waktu mengangkat apa tuh? Waktu mengangkat apa tuh? Anak ulun ngalih benar. Mana tadi? Alah. Waktu mengangkat takbir saat salat kayak apa bagusnya lah guru, bingung ulun. Kalau mengangkat takbirnya ini aja sunat saja, yang wajib itu kalimat Allahu Akbarnya. Kalau mengangkat takbir ini sunnah hukumnya kada apa-apa. Ini kada mengangkat takbir. Mengangkat tangannya itu nah kada apa-apa. Cuma yang penting kalimat Allahu Akbarnya itu yang harus zahir. Kayak apa terakhir paling nyaman gurunya mensuhud dan memesrakan. Kayak apa terakhir paling nyamannya. Nah, itu kita musahadah itu yang paling nyaman tuh tergantung kita aja. Tergantung kita. Kalau nyamannya sudah masuk ke musahadah itu tergantung pemberiannya Allah Ta'ala. Maksudnya kayak apa nyamannya, nyaman tuh berzikir. Misalnya orang itu nyaman musahadahnya dengan zikir la ilaha illallah, baca dengan la ilaha illallah. Atau dengan salawat saja, atau dengan kalimat Allah saja, dengan Allah saja. Jadi di ibtidaul ma'rifah itu tergantung piannya nyamannya apa. Sama dengan orang minum kopi, ada yang minum kopi itu di jendela dia nikmat. Ada di waktu dingin, di waktu hujan, di waktu panas, di waktu angin sepoi-sepoi, seperti itulah juga zikir tadi. Nah, zikir itu kan kadang-kadang kalau diberi mursyid itu nyaman tidak nyaman tetap kita kerjakan. Tetapi waktu kita sudah bisa mesra dengan zikir, dengan bacaan, itu di mana aja kita waktu nyamannya lakukan. Waktu nyaman tidak nyaman kita lakukan. Artinya untuk mendapatkan kenyamanan tadi, karena kenyamanan itu secara syariatnya, secara ilmiahnya adalah kema'rifahan itu diusahakan. Walaupun kema'rifahan itu tidak diusahakan pun tetap diberi Allah Ta'ala. Karena itu harus saja bagi Allah Ta'ala. Nah itu kada boleh artinya dengan aku beramalan ini aku menjadi ma'rifah, itu terhijab langsung kita. Berarti itu.
Jadi orang yang benar-benar ahli musyahadah ini sudah benar-benar tauhidnya matang, benar-benar lah. Makanya harus dibawa bimbingan guru supaya dia itu jangan terpegang amaliyah. Nah, terpegang amaliyahnya, terpegang ilmunya. Seperti itu. Arul lah. Hadir juana talok citi oh tabunya sungai tabuk tabakan ala view, masya Allah. Guru amali apa supaya kau menghilangkan penyakit hati? Ikhlas. Ikhlas hati itu. Lawan kedua artinya apa namanya? Qanaah, merasa cukup aja. Kita tuh kan kadang merasa cukup, lalu kita tuh merasa sakit hati, kada ikhlas jadinya. Iya, makasih angkat. Misalnya beranak di malam hari raya, tapi anaknya meninggal, itu anaknya wajib zakat lah guru. Kada wajib zakat. Kecuali dia lahir di maghrib sebelum hari raya. Ini maksudnya lahir di bulan puasa. Malam hari raya meninggal wajib zakat. Atau orang tua meninggalnya di malam hari raya wajib zakat. Syarat zakat itu adalah menemui satu bahagian daripada bulan puasa dan satu bahagian daripada bulan Syawal walaupun setumat. Ini habis maghrib melahirkan itu berarti tidak menemui bulan puasa dia hidupnya. Meninggalnya. Nah itu kekanakan tadi itu kada wajib zakat fitrah. Tapi kalau orang tua garing meninggal malam hari raya habis maghrib wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia sempat menemui malam hari raya dalam keadaan hidup. Dan bulan puasa pun dalam keadaan hidup. Anak ulun karena kejang-kejang terus apa tetambahnya guru lah. Ini orang bahari itu dipaliti ajan. Ada utuh lalat. Apa lilit guru aja. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doakan guru lah. Orang tempat mendengar makan. Sama-sama. Assalamualaikum hadir di Bangil Kapian lain. Ulun lagi di Mekah nih. Ini. Lagi di Mekah, alhamdulillah. Lagi di Mekah. Nah, itu Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau ini lagi di hotel. Ini. Ustadz bagaimana menghitung masa iddah dengan saja kesucian di saat putusan hakim itu dalam keadaan apa tuh? Sementara suci kah? Jadi kalau kita menghitung iddah itu, iddah kita di hari cerai itu adalah dihitung 100 hari masa sucinya. Makanya orang itu menalak itu dalam keadaan haid itu hukumnya haram. Kenapa? Memperpanjang masa iddah perempuan. Jadi masa iddah itu 100 hari masa suci, tidak dihitung haidnya. Jadi kalau dihitung haidnya itu 100 hari itu adalah 3 bulan. Tambah masa haidnya misalnya 10 hari menjadi 4 bulan jadinya masa iddah itu. Nah, jadi masa iddah itu dihitung daripada masanya itu apa namanya? Masa sucinya, bukan termasuk haidnya. Assalamualaikum guru, kayak apa kita nih kawa ikhlas? Guru makasih Kota Baru. Iya, ikhlas itu artinya sama dengan ridha lah. Ikhlas itu ada keridhaan dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan sifat qanaah. Orang itu bersikap qanaah, merasa cukup saja yang diberikan Allah Ta'ala dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala ini tidak akan pernah tidak akan pernah meleset atau tidak pernah akan membidakan atau tidak pernah, bukan membidakan pembahasannya lah kalau orang sudah qanaah itu. Artinya Allah Ta'ala itu mengetahui siapa yang diberi rezekinya, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita itu ikhlas, nyaman. Ini. Waalaikum guru, jam berapa di sana? Di sini jam 9 lewat 10 menit. Ini. Amin ya rabbal alamin, mudahan marianalah. Ini dipadakan orang macam-macam pulang ulun melihat akan banyak betakun bang. Kalau akhirnya sampai ubah kan mungkin dia dia putar aja kameranya udah ulun aja. Tolong doakan guru lah secepatnya bisa ke Mekah, Madinah. Makasih, amin, berdoa insyaallah. Masyaallah, doakan ulun guru mudah. Amin ya masa. Dia tok isi 12 nggih kawa ka Mekah aja. Amin ya rabbal alamin. Guru kada disangkalah zaman Rasulullah
Utamakah masih gurun pasir. Wah ini dah jadi kota megah ya itu ibak lawan gedung. Guru doakan ulun lah mudahan ulun kawa jua ka Mekah banyak ingin berdoa sama-sama seberatan. Nah, salam dari Kaltim Indonesia mudahan ulun bisa ke amin ya rabbal alamin. Ingin berdoa aja kita nih mana bisa apa-apa berdoa aja jarang berangkat kita lah. Mau dipanggil orang panggil orang. Iya. Bagaimana caranya mengikhlaskan kedua orang tua yang sudah meninggal? Yaitu banyak mengirimi doanya. Mengirimi berdoa kita. Mengirimkan pahala-pahala amalia kita kepada kedua orang tua kita. Dan suka menjarahi kedua orang tua kita. Dan mendoakan paling kurang sehari itu 5 kali mendoakan orang tua kita. Itu termasuk kita itu anak yang berbakti sudah. Kalau 5 kali mendoakan itu. Dan menjarahi kuburnya. Luas hutang lunas hutang ini lawan kawa kasana lawan keluarga amin boy lopi di mana pian guru lagi di Mekah ulun doakan juga ulun lah guru guys mudahan kawa kasana inggi sama-sama ulun minta doa juga dengan pian. Adakah amalan ke pejarah ke Mekah guru apa yuk tahu juga ulun ini berdoa ya Allah mayasir lana wa ahli baitina ziyarata Makkah wal Madinah. Maratan ba'da maratin ya Allah sampai akan ulun ni mudahkanlah jarak ke Makkah ke Madinah berulang-ulang kali seperti itu doanya lah ini mudahan kabul hajat sebertaan ini dibawa orang umrah pulang nah ini taruh ambil banyu dulu. Masya Allah tabarakallah kawa juga sekeluarga ingge aja mah kreasi Masya Allah pian ingge Al Hakim terima kasih Al Hakim bertanya guru jad sifat apa tuh jad sifat asma apal di mana letaknya ini bang sebijian sebijian jad sifat asma apal tuh meliputi seluruh alam. Kada ke bagara kalau kada bisi jat kalau kada bisi sifat kada bisi apal kada bisa bergerak. Amin insyaallah Sarifah Ramlah Bakbut masyaallah kalau naik akan lah sabirin lah sabirin nah sebentar kan Masya Allah, Sarifah lah, Bakbut insya Allah. Mana birinnya nih? Guru bila di titik ini memang orang terdekat tiba-tiba menghujat dan jauhkanlah guru. Apa itu maksudnya tuh? Apa itu? Di titik ini memang orang terdekat tiba-tiba menghujat dan dijauhkan guru lah iya. Asli mana guru? Asli Lamandau. Aslinya Kurau, tapi tinggal di Kalimantan Tengah. Guru kayak apa caranya supaya kada sarik dengan pas pusaka? Apa itu kada sarik? Maksudnya pusaka apa itu? Haja syukur. Ngaran duit ulun rupa ngaran duit lah. Ngaran duit warna duit kada lupa apa ulun. Karena ngaran duit tuh ngaran duit lupa ulun. Semalam tuh ulun buka sudah tapi kada dada kadapan maksudnya kada ingat lagi ulun ngarannya. Nur apalah namanya lupa ulun. Bahari bayi jajah ngaran duit itu. Kada sin duitan je bang sampai Mbak apa itu boleh tulis ngaran duit lah. Masya Allah pian. Orang asli Kurau tapi tinggalnya di Lamandau. Gimana hukumnya meminjamkan atau dipinjamkan?
Meminjamkan atau dipinjamkan uang dari lawan jenis. Apa tuh? Tapi lawan jenisnya adalah mantan berdosa. Apa itu meminjamkan apa? Tuh? Uang. Julak alahi. Gimana hukumnya meminjamkan atau dipinjamkan uang dari lawan jenis? Tapi lawan jenisnya adalah mantan. Kada ada hubungannya mantan dengan tuh hukumnya pinjam meminjam nanti itu. Yang kada ada hubungannya mantan kah orang kah, kada jadi masalah. Coba hukumnya hukum pinjam meminjam. Bagaimana hukum pinjam meminjam itu? Yang pinjam meminjam itu harus kita ini kan sering mengatakan pinjam meminjam. Padahal kalau orang meminjam itu harus membulikakan seperti aslinya, itu pinjam meminjam namanya secara hukumnya. Kalau kita ini kadang kada seperti itu, pinjam meminjam uang, ya minjam uang ya hutang itu sebenarnya. Nah, tapi itulah adat biasanya tuh. Ngaran duit dan cara mengamalkannya. Ngaran duit itu lupa ulan. Ninggi. Alhamdulillah guru pian ada di Mekah, doakan ya ulan. Ninggi sama-sama. Salam kenal dari Martapura Guru. Ninggi sama-sama. Jam berapa di sana lah. Assalamualaikum guru. 4 jam biasa bedanya lah. Nama ulun Haji Misran Kota Baru. Inggi Masya Allah Haji Misran. Inggi. Hendak sembahyang. Inggi apa hendak sembahyang? Subuh tapi kesiangan bangunnya jam 6. Kayak apa niatnya? Kalau dia timbul matahari berarti mengqada niatnya. Niat mengqada. Kalau dia belum timbul tetap jaadaan. Nah, tapi kalau jam 6 tuh timbul sudah biasanya matahari. Kada sarik. Susah amalan kada sarik tuh. Inggi janabi la taqdab janabi. Jangan sarik janabi. Inggi. Ada sahabat minta nasihati, ausaini ya Rasulullah. Wasiati ulun wahai Rasulullah. Janabi la taqdab, jangan ikam sarik janabi. Bertanya lagi ausaini ya Rasulullah. Wasiati ulun Rasulullah. La taqdab janabi. Jangan sarik ya Nabi. Adalah Nabi. Guru, apa itu syafaat Rasulullah secara hakikat? Kenapa para wali begitu sangat mendambakan syafaatnya? Ya, syafaat Rasulullah itu kita bisa dengan syafaat Rasulullah itu memandang kebesarannya Allah Ta'ala. Yaitu leburnya, panahnya kita itu pada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu syafaat yang zahirnya adalah ada secara hidupnya kita bisa memandang kebesaran Allah Ta'ala melalui nur Muhammad itu. Nah, itu adalah syafaat yang di waktu kita mencapai kema'rifahan. Jadi syafaat yang zahir di dunia ini adalah untuk mencapai kema'rifahan. Salah satunya adalah dengan mempanahkan diri pada nur Muhammad tadi. Itu termasuk syafaatnya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Terbuka rahasianya alam, terbuka rahasia sirnya daripada diri kita, itu daripada Nur Muhammad tadi. Nah, itu syafaatnya Rasulullah pada secara hakikatnya. Artinya mengerti hakikat diri kita ini sebenarnya siapa, yaitu daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun talihat makam baginda Nabi, sahabat itu menangis. Ulun di sana guru taharu hati mengingat Nabi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ija zukirat wazilat kulubuhum. Bergetar hatinya, itu tandanya cinta namanya. Kada bisa ulun beri amalan. Sudah tahu aja amalannya. Anak lawan janda. Ali sang musafir. Waalaikumsalam. Om muda nih. Masalah warisan, kalau kawitan sudah meninggal kakaknya, apa yang harus dibagi semuanya dan kayak apa kalau ada yang kada terbagi? Haram hukumnya. Itu namanya haram kada mewaris. Anak itu wajib mewaris. Yang kada boleh kada mewarisnya, haram hukumnya. Karena itu tuntunan agama, kewajiban. Supaya kada sarik, kayak apa caranya? Nah, walau menggaduh pusaka itulah utuh lalat lah. Ini ulun kata mengerti menggaduh. Ulun bukan kata mengerti, sudah lawas ulun tinggalkan. Ulun dulu ketujuh juga mengumpulkan pusaka-pusaka. Dari rantai babi sampai rantai jukung pernah ulun kumpulkan.
Bujuran. Dari besi tua sampai besi kuning pernah ulun mengumpulkannya. Oh, jam 2.30 kah? Masya Allah. Masya Allah, minta maaf ulun nah mengganggu buhan pian. Nah, benar setengah 3 guru, Masya Allah, jam 2 lewat, Masya Allah, ini kan tahu. Assalamualaikum guru, ini Angel Ibrahim. Kanjul Ars, nah, guru doa Kanjul Ars di Haji Musyarif boleh diamalkan guru, boleh aja itu umumnya mama doa itu nah. Samakah guru nur dalam diri kita lawan nur yang ada dalam diri Rasulullah? Sama, tapi nur dalam diri Rasulullah itu tajalli terus. Dia kalau kita ini kadang ditajaliakan, kadang mau tajalli karena terhijab kita ini. Artinya istimewa kalau diberikan kepada Nabi itu, makanya la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu kalau dalam bahasanya tuh orang itu pana namanya, dalam panaan. Jadi nur yang di diri Rasulullah itu benar-benar tajali, itu bentuk nur yang sebenarnya. Dalam artian nur yang bertajali sebenarnya. Ada kita ini majhar kenyataan nur itu. Majhar itu kan kadang terlindung. Kada tahu kita itu kenyataan bahwasanya rumah ini kenyataan adanya tukang, kada mengerti kita dengan tukang lalu terhijab dengan rumahnya. Begitu juga dengan diri kita ini. Kita ini sering melihat diri kita aja, kada melihat sir yang ada di dalam diri kita itu Nur Muhammad tadi itu. Begitu juga iblis. Kenapa iblis itu kada tunduk dengan Nabi Adam? Karena dia melihat Nabi Adam, kada melihat sir yang ada pada dirinya dan ada sir yang ada di dalam dirinya Nabi Adam. Itulah namanya terhijab namanya. Jadi sama saja, cuma terhijab dan tidak terhijabnya. Tapi kalau nur yang pada Nabi itu, itulah nur yang sebenarnya yang selalu tajali. Yang selalu tajali. Nah kita ini kalau hendak tajali terus, yaitu sering memanakan kepada Nur Muhammad itu. Lalu kita diberi kepanaan pada itu nur, sehingga gerak dan diam kita nanti baru tajali. Nah itu bisa jual layan tiku kita tuh, illa warid. Tapi ngarannya warid, kada berkata-kata, kada berucap kita ini, kecuali itu adalah warid nanti yang diberikan oleh Allah Ta'ala, namanya sir namanya. Nah sir itulah yang sebenarnya, sebenarnya nur tadi. Nanti itu kalau sirnya itu terbuka, Allah alam lah. Mau panjang kalau ngisahkan itu, panjang itu kisahnya. Kalau sudah masalah sir itu, wah itu luar biasa sudah. Amin ya rabbal alamin. Kisah murid yang ditanya malaikat nungkar nangkir di dalam kubur. Marab buka Abdul Qadir, gimana itu guru? Wallah alam lah. Rusianal. Amin. Jadi seperti itu apa namanya? Itu boleh jadi itu kalau orang yang saleh. Contoh misalnya seperti Abu Bakar, seperti Umar. Seperti Umar itu. Jadi Umar itu kan sahabat Nabi. Umar itu adalah orang yang disegani orang. Jadi waktu dikuburkan Sayyidina Umar itu dikuburkan di samping Rasulullah itu, Sayyidina Ali kepingin melihat bagaimana Sayyidina Umar ini ketika ditanya mungkar dan nangkir. Sehingga beliau berdoa supaya melihat bagaimana keganasan Umar ketika itu ditanya oleh malaikat. Lalu dibukakanlah oleh Allah Ta'ala, bisa melihat Sayyidina Ali. Nah itu waktu pertanyaan di dalam kubur. Jadi waktu Sayyidina Umar itu ditanya, ujar Sayyidina Umar, wahai malaikat, apakah ikam kada tahu bahwasanya aku ini adalah sahabat orang yang di samping aku ini, yang berkubur di samping aku ini. Nah boleh jadi tadi seperti itu. Ditanya murid Abdul Qadir, aku ini adalah murid Abdul Qadir. Boleh jadi seperti itu. Kalau kedudukan orang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak apa-apa guru tadi mengganggu, mudahan pian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Enggi sama-sama Upi. Beda jualah guru hukum nurnya. Bukan hukum nurnya. Nurnya itu sama aja nurnya. Tapi yang tajali kan beda. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kan kada sama. Hal yastawi ya'lamu wa man lam ya'lam. Artinya perbedaan orang yang alim dan tidak alim itu pasti ada perbedaan. Begitu juga dengan nur yang diberikan Allah Ta'ala wahyu dengan nur yang tidak diberikan wahyu kan beda. Seperti itu.
Salah itu. Yang menjual ngarnya haram. Yang menjual haram. Kalau tanah warisan kita dijual orang itu haram. Ya kan di dalam ilmu waris itu kita itu sebelum harta warisan dibagi itu lalu kita menjual tanah. Ternyata tanah yang kita jual itu adalah memang hak kita sebagai waris itu kada mengganti. Tetapi misalnya nyata-nyata sepupu menjual tanah warisan kita itu nyata berdosa dan wajib mengganti. Seperti itu suatu nah. Bila melihat perempuan cantik di TikTok bolehlah ngomen, nah itu tergantung pian dia lagi komen. Diikhlasakan bila itu masalah Fadir Rajak masalah Malaysia Waalaikumsalam Malaysia hadir adik-adik C masalah salam je dengan upin-upin. Ulun was-was dalam niat salat pas ulun sudah selesai niat imam sudah rukuk ulun wajib umpati ka guru. Kira ulun ulang dulu lah. Ulun was-was dalam niat salat. Pas ulun sudah selesai niat imam, siap menjadi imam. Sudah ruku, ulun wajib umpati ka guru. Apa tuh? Niat jadi makmum golo. Ulun was-was dalam niat salat. Pas ulun sudah selesai niat imam menjadi makmum. Sudah ruku, imam itulah dalam sembahyang fardu itu ada wajib dia meniatakan jadi imam kecuali sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat dia wajib meniatakan menjadi imam. Kalau sembahyang biasa itu tidak wajib dia meniatakan menjadi imam. Sedangkan makmumnya wajib meniatakan menjadi makmum. Seperti itulah. Pertanyaan pian ini ngambang masih Roksel lah. Pian ini jadi imam kah jadi makmum kah? Amin ya rabbal alamin ilam. Ulun was-was dalam pas ulun sudah selesai niat imam sudah ruku. Oh, imam sudah ruku. Ulun wajib umpati kah guru? Iya benar. Pian ini ragu-ragu berniat pas imamnya ruku, iyalah pas imamnya ruku. Nah itu, amun pian ragu-ragu itu pian harus menyatakan yakin dan tidak yakin. Apabila keraguan pian terus berlanjut bisa batal sembahyang pian. Hingga kalau pian meyakinkan yakin sudah pas niatnya langsung ya ruku. Ada apa-apa. Tapi kalau dalam ruku itu pian dalam keraguan, tidak nanti dalam keraguan tuh membatalkan sembahyang. Keraguan di dalam niat tadi kalau kada diyakinkan langsung. Hingga wong kalua Mas John. Etikat kita tentang nur itu guru. Lihati di arol, lihati di piti ulun. Lihati di piti ulun. Hingga lihati. Kada bisa ulun menjelaskan terlalu panjang nanti. Ulun was-was dalam niat. Hingga guru di saat kita sakit, zikir apa yang baik kita amalkan? Iya. Di antaranya kalau orang sakit itu disuruh membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak 100 kali. Itu kalau dia mati, meninggal nanti bebas fitnah kubur. Yang kedua mendapatkan pahala mati syahid. Yang kedua mengamalkan suratul ikhlas. Yaitu membaca 41 kali di waktu sakit. Dia nanti kalau meninggal dihukumakan pahalanya sebagaimana mati syahid dan dibebaskan daripada fitnah kubur. Itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Berarti itulah. Panas malinting harinya, alhamdulillah Mas John. Karing bahaya nek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tua Ipul, guru di saat kita sakit sudah tadi lah Ipul lah. Imam sudah selesai baca Al-Fatihah, ulun hanya selesai berniat. Nggih, mangga takbir berarti. Ulun wajib 4 rukuk juga lah, guru wajib 4 rukuk. Mun imam tu sudah selesai baca Fatihah, ulun hanya selesai berniat. Enggak ada apa-apa, waktu takbir yang berniat itulah. Enggih sama-sama teteh. Oh teteh marabahan. Masya Allah. Hadir siang guru. Enggih. Maaf guru, imam itu kalau salat hakikatnya adakah juga imamnya secara hakikatnya temis guru? Ngisa makmum dengan imam itu kalau dia mengerti masalah hakikat sama ya semuanya. Intinya hakikat itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dipahami di dalamnya tuh. Intinya kita tuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu hakikat.
ibtidaul ma'rifah namanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi kita belum bisa merasakan arti la haula yang sebenarnya. Cuma itu diumungan saja, di etikat kita bahwasanya tiada daya dan upaya. Nah, itu berbuat taat dan menghindari maksiat kecuali Allah Ta'ala yang memberikan itu izin. Itu secara syariat. Tidak bisa menghindari berbuat maksiat atau tidak bisa melaksanakan taat kecuali izin Allah Ta'ala. Tetapi di dalam hakikat la haula wala quwata illa billah itu artinya dalam keadaan pana pada af'al, pana pada sifat, pana pada zat. La fa'illa ilallah. Artinya itu kalau di dalam hakikatnya. Macam-macam nanti. Kalau di dalam hakiki, dalam ma'rifatnya nanti namanya la haula wala quwata illa itu tajalli namanya. Tajalli mesra, futuhat terbuka. Ya, jadi macam-macam tingkatannya makna la haula itu. Di tingkat syariat, di tingkat tarikat, di tingkat hakikat, di tingkat wasilin. Beda nantilah. Nah, itu sudah merasakan. Belakang-belakang kukura guru ya bangkang-bangkang lawas dah kukura tu bangkang. Masalah. Niat itu cukuplah keyakinan aja, kada membuat di hati lagi kasat ta'ar ta'innya. Bagusnya tak kasat ta'ar ta'in dibuat. Karena waktu menyatakan kasat ta'ar ta'in itu dipanakkan dengan kalimat lillah. Dihabiskan dengan kalimat lillah. Jadi orang itu bersyariat dan berhakikat namanya. Jadi jangan ditinggal sama sekali langsung ke hakikat. Nggih. Batil namanya. Nggih. Bila orang itu berhakikat tanpa bersyariat namanya batil. Buat jakasa ta'arat ta'innya. Lalu kita mesrakan di kalimat la ilaha illallah. Ya, itu masuk kita namanya di dalam hakikat namanya. Dimiliki oleh Allah Ta'ala. Benar aku yang sembahyang. Benar sembahyangnya 4 rakaat. Tapi seberatan itu bukan kepunyaanku. Masuklah orang itu di syariat dan hakikat. Nah itu namanya sempurna zahir dan batin namanya. Arullah. Ading ulun ada nang hendak sekolah di pondok. Amin ya rabbal alamin. Wadah ulun kada bebiayaan laki-laki makan minum. Nah, cuaca di Mekah sedang apa guru? Sedang kada panas. Ini kada panas. Ini paling ya sama kita aja nih nah. Kayaknya sama kita aja. Kada panas benar tuh. Kalau panas benar itu kerasaan aspal nih. Ini orang banyak tulakan umrah. Sebentar lagi umrah nah. Yang hendak turun minta rida inggih maaf gurulah. Jadi bukan kita yang salat hakikatnya itu mengakui kita yang salat. Iya, kadang mengakui kita memang melihat kenyataan daripada kebesaran Allah Ta'ala dalam gerak dan diam kita. Kalau kita sudah bisa. Nggih. Guru mun mandi wajib pakai bak. Banyunya tapi percikannya masuk ke dalam bak berarti mustakmal sah lah guru. Kalau baknya tuh besar kada apa-apanya terpercik. Baknya tuh besar. Yang kedua kalau percikannya itu sedikit kada apa-apa aja. Kalau baknya kecil tapi percikannya sedikit. Kalau percikannya banyak lalu mustakmalnya. Nanti ada yang itu namanya berubahnya itu secara takdir dan zahiran di dalam kitab itu Fathul Qarib. Ada namanya berubah itu, berubahnya itu maksudnya secara takdir dan secara zahir. Nah, percikan itu nanti ditakdirkan. Kalaunya sedikit aja kada mustakmal. Kalau banyunya banyak lebih daripada 2 kula, biar banyak kepercikannya tidak apa-apa. Jadi nanti dilihati kadar banyunya itu apakah 2 kula atau tidak. Satu, yang kedua percikannya itu banyak apa tidak. Doa apa namanya tadi itu di saat kita sakit bukan doa amaliyah, yaitu doanya tasbihnya Nabi Yunus dibaca 100 kali. Habis itu suratul Ikhlas 41 kali. Kalau meninggal waktunya membaca itu maka hukumnya mati syahid. Mendapat pahala mati syahid itu bukan mati syahid lah. Iya, SC12 habis sembahyang fardu bolehlah kita mengqada sembahyang, boleh aja. Ada Bapak. Bang boleh aja. Muhammad, waalaikumsalam. Muhammad Lutfi. Wah Lutfi ini apa Lutfi? Ana di Jakarta antum tidak datang ya apa? Guru orang yang mengaku ma'rifat tapi ya tidak puasa di bulan puasa, apakah itu jindik? Itu bukan jindik namanya. Ini bilanya mengingkari kafir. Jindik itu bahasa orang kalau ma'rifat. Ma'rifat dalam keadaan jajab baru jindik. Kalau nya kada ma'rifat itu mengingkari syariat namanya mazunai. Jindik itu bagi orang yang ma'rifat, yang terbuka futuhatnya. Itu dia nanti berperilaku jindik. Jindik itu dia kadang merasa mempunyai apal, mempunyai sifat lalu tak akui.
Nah itu baru jindik. Kalau nang orang nang kada mengaku bepandir ma'rifat, itu lalu kada berpuasaan, itu orang oon namanya aja. Ini nyatakan jindik itu dikhususkan bagi orang yang jazab, yang pana, sebenar-benarnya pana. Itu Mas Junai. Beda itu jindik itu di dalam kema'rifahan nanti. Ulangi lagi bah pencarian ide. Apa itulah? Guru pian sedang melaksanakan imrah, doanya anak-anak ulun. Mudahan ja anak ulun saleh. Amin. Amin. Saya kurang paham Jan. Waktunya nih guru maaf enggih. Cek hadam Rono beserta anak bini sehat panjang umur, hidup lawan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum guru. Apa itu? Ikhlas menurut hakikat itu kayak apa guru? Tidak merasa apa-apa. Ikhlas tuh. Dalam hakikatnya kalau ikhlas itu artinya tidak memiliki apa-apa. Pana. Itu ikhlas itulah. Oh, itu ahli ikhlas dalam hakikat itu. Pian kalau bahas itu lejat tuh. Ini. Ikhlas itu ya orang pana tuh ikhlas pada hakikatnya. Ikhlas itu hanya bersih. Bersih artinya daripada akuan. Kalau dalam hakikat lah. Bersih hatinya dalam akuan. Akuan punya sifat, punya apal, mempunyai zat. Itu ikhlas pada hakikat lah. Ini. Aman jagurullah air di bak ampat kula bakunyongin kau itu kurang lebih dipakai mandi wajib walaupun dipakai ulang-ulang, makanya ini ada bakunyong dalam situ gini ada bapak. Nah, salah baca Al-Fatihah apakah wajib ulang salatnya atau Al-Fatihahnya saja? Al-Fatihahnya saja diulang. Al-Fatihahnya saja diulang kalau salah. Ini. Kalau terlanjur rokok kayak apa? Berdiri lagi ulang gitu. Atau nanti kalau Fatihahnya sudah terlanjur salah, apa ketinggalan satu surah Fatihah, berarti rakaat itu sia-sia hukumnya, nanti ditambah. Karena Fatihah itu rukun. Kayak itu juga dengan rukun yang lain. Ada salat 6 rakaat, pernah aku lihat orang habis salat maghrib dikerjakan ini salat apa namanya guru? Salat awabin namanya. Salat sunat awabin 6 rakaat. Ini. Orang yang melaksanakan itu sama beribadah umrah dan berhaji. 6 rakaat habis sembahyang maghrib. Ini. Guru doakan kami samai-samai. Masya Allah. Mudahan kabul hajat pian beritaan. Nah, doakan ulun di sini di Mekah mudah-mudahan umrah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan disihatkan, diafiatkan. Tak kurang suatu apapun, insya Allah mudah-mudahan segala hajat pian, hajat ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala urusan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Taala, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, itulah ini sampai sini gini dulu lah, kasihan buhan pian ini ulun hendak tanim kayaknya nah, hendak umrah ini. Nah, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Buhan pian dimudahkan jarah ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan kita ini cepat disampaikan ke tanah suci, menginjak tanah suci, jarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta doanya luan pian seberataan. Mudahan hajat ulun, hajat pian dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimudahkan ke sini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.